Assalamualaikum, salam senapas. Sahabat pejuang akal sehat, tetaplah terus belajar dan berjuang. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 sekilas tampak menjanjikan perbaikan demokrasi atau kualitas pemilu. Tapi benarkah begitu? Pemilu 5 kotak selama ini dianggap unmanageable, tidak dapat dimanajemen oleh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP. Dengan pemisahan, beban kerja akan berkurang, memungkinkan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian pemilu yang lebih maksimal dan berkualitas. Penyelenggara dapat fokus pada satu jenis pemilu pada satu waktu, meminimalkan potensi kesalahan teknis, dan meningkatkan integritas proses. Pemilu serentak sering membuat isu-isu nasional mendominasi, sementara isu lokal tenggelam. Dengan pemisahan, pilkada dan pemilihan anggota DPRD dapat lebih fokus pada persoalan dan kebutuhan daerah, sehingga masyarakat lebih memahami program dan visi calon pemimpin lokal. Efek ekor jas tentu akan berkurang. Ini memaksa partai politik untuk membangun kekuasaan sendiri di tingkat lokal dan mendorong calon kepala daerah atau anggota DPRD untuk berjuang berdasarkan kapasitas dan program mereka sendiri. Diharapkan partisipasi pemilih akan lebih rasional karena fokus pada isu yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Pemilu serentak 5 kotak sebelumnya tidak memberikan penguatan terhadap sistem presidensial. Pemisahan diharapkan dapat lebih sesuai dengan asas pemilu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Koalisi partai hanyalah bagi-bagi kue kekuasaan, bukan ensih semata-mata mendukung presiden. Pemisahan waktu dapat beresiko menciptakan kekosongan kepemimpinan di daerah atau memperpanjang masa jabatan pejabat sementara PJ kepala daerah jika transisi tidak diatur dengan cermat. Masa perpanjangan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD menjadi poin krusial yang perlu dibahas teknisnya dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Meskipun ada efisiensi di sisi penyelenggaraan 2 kali pemilu nasional dan daerah dalam jangka waktu berdekatan kemungkinan akan meningkatkan biaya demokrasi secara keseluruhan. Pemisahan pemilu berpotensi memperpanjang siklus ketegangan politik di masyarakat karena proses politik berlangsung secara lebih sering. Partai politik harus berpikir ulang dalam menyusun strategi koalisi dan rekrutmen calon. Karena tidak ada lagi efek ekor jas yang bisa diandalkan, ini bisa menjadi tantangan adaptasi bagi beberapa partai. DPRD yang biasanya dipilih bersamaan dengan DPR kini akan dijeda. Apa dampaknya? Bisa jadi masa jabatan DPRD diperpanjang tanpa pemilu. Pengangkatan PJ ini kerap menjadi sumber kontroversi karena PJ kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat, sehingga legitimasi demokratisnya lemah. Penunjukan PJ seringkali syarat dengan kepentingan politik pusat, menempatkan orang-orang yang loyal kepada eksekutif pusat, bukan kepada aspirasi daerah. Jika jeda antara pemilu nasional dan pemilu daerah cukup panjang, masa jabatan PJ kepala daerah bisa berlangsung beberapa tahun yang berpotensi mengurangi partisipasi dan kontrol masyarakat atas pemerintahan daerah. Jadi kekosongan konstitusional itu akan diisi, namun besar kemungkinan bukan dengan pemilu transisi, melainkan dengan mekanisme PJ kepala daerah yang justru perlu diawasi ketat oleh akal sehat publik agar tidak menjadi alat politik. Padahal Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyatakan pemilu harus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Jika tanpa pemilu, itu pelanggaran konstitusi. Jika DPRD diperpanjang tanpa pemilu, maka akan terjadi pelanggaran prinsip periodik dalam demokrasi. Putusan MK bisa dikudeta diam-diam lewat pembiaran legislatif dan negosiasi elit. DPR bisa diam sebagai bentuk perlawanan politik. Mereka bisa pura-pura lambat dalam revisi Undang-Undang Pemilu, tidak membahas atau menarik revisi dari prolegnas,
mengulur waktu dengan alasan kajian lebih dalam yang berujung nihil. Narasi yang digunakan demi efisiensi, stabilitas nasional, belum prioritas, dan lain sebagainya. Inilah jurus licik yang konstitusional secara teknis, tapi korup secara etis. Jika DPR secara substantif menolak atau tidak mematuhi putusan MK, beberapa risiko atau bahaya yang mungkin timbul adalah penolakan putusan MK akan menciptakan krisis konstitusional karena berarti DPR tidak menghormati hierarki hukum dan kewenangan MK sebagai penafsir tertinggi konstitusi. Ini akan sangat merusak prinsip supremasi hukum dan kepastian hukum di Indonesia. Secara formal, menolak putusan MK sama dengan melakukan pembangkangan terhadap konstitusi yang dapat memicu ketidakstabilan politik dan hukum. Masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok pro-demokrasi kemungkinan besar akan bereaksi keras dan melakukan protes menuntut kepatuhan terhadap konstitusi. Lembaga-lembaga lain seperti KPU dan pemerintah akan berada dalam posisi dilematis karena harus mematuhi putusan MK tetapi juga berhadapan dengan DPR. Jika DPR memaksakan aturan pemilu yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK, maka undang-undang tersebut berpotensi besar untuk kembali diuji dan dibatalkan oleh MK di kemudian hari, menciptakan ketidakpastian hukum berulang. Sikap menolak putusan MK akan semakin mengikis kepercayaan publik terhadap DPR sebagai representasi rakyat yang taat hukum. Jika undang-undang tidak direvisi, maka akan terjadi kekacauan hukum pada tahun 2029. DPRD belum habis, tapi tidak ada dasar hukum yang jelas untuk memperpanjang. KPU juga bingung menyusun tahapan tanpa legalitas baru. MK tidak punya alat paksa karena tidak bisa menindak pelanggar putusannya. Ini akan menjadi presiden buruk bagi negara hukum. Peluang kompromi DPR dengan presiden dalam bargaining kekuasaan sangat mungkin terjadi dalam proses implementasi putusan ini. Mengapa? Putusan MK memang menyatakan pemisahan pemilu, tetapi detail teknis seperti apakah pemilu daerah akan digelar 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan setelah pemilu nasional. Setiap opsi memiliki implikasi politik yang berbeda terkait momentum dan persiapan partai. Bagaimana nasib kepala daerah dan anggota DPRD yang masa jabatannya berakhir sebelum pemilu daerah yang baru digelar? Apakah diperpanjang atau diisi oleh penjabat PJ dalam jangka waktu tertentu? Ini adalah isu sangat politis karena menyangkut kontrol atas wilayah dan birokrasi di daerah. Revisi Undang-Undang Pemilu juga akan membahas alokasi anggaran yang akan bertambah jika ada 2 siklus pemilu besar. Tentunya memiliki kepentingan untuk memastikan transisi kekuasaan di daerah berjalan mulus dan posisi politiknya atau partai koalisi pendukungnya tetap kuat pasca pemilu nasional. Pengaturan PJ kepala daerah misalnya bisa menjadi alat strategis untuk memastikan kendali pemerintah pusat di daerah. Setiap fraksi di DPR memiliki agenda dan perhitungan politik masing-masing terkait jadwal pemilu dan mekanisme transisi. Mereka akan bernegosiasi untuk mendapatkan jadwal yang paling menguntungkan bagi partai mereka di daerah. Proses revisi undang-undang ini bisa menjadi ajang konsolidasi kekuasaan antara koalisi pemerintah dan DPR, di mana ada balas budi atau kesepakatan politik tertentu yang terbentuk. Jadi bukan penolakan terhadap putusan MK-nya, melainkan proses legislasi untuk mengimplementasikan putusan MK itulah yang akan menjadi arena tawar-menawar politik yang intens. Secara spesifik untuk putusan MK ini, peluangnya tidak terlalu besar dalam jangka pendek, karena putusan MK meminta revisi Undang-Undang Pemilu, bukan langsung Undang-Undang Dasar 1945. Pembentuk undang-undang memiliki ruang untuk mengatur detailnya di level undang-undang. Fokus pada substansi. Akal sehat harus mengingatkan bahwa tujuan putusan MK adalah memperbaiki kualitas pemilu dan demokrasi.
Setiap langkah konstitusional harus sejalan dengan nilai-nilai dasar demokrasi seperti kedaulatan rakyat, keadilan, dan akuntabilitas. Akal sehat harus mendorong semua pihak untuk patuh pada putusan MK sebagai penafsir konstitusi tertinggi. Jika putusan MK diabaikan atau digunakan sebagai dalih untuk agenda lain, itu akan merusak tatanan hukum kita. Mendorong transparansi dan pelibatan publik dalam perumusan undang-undang. PJ dan DPRD yang diperpanjang tetap transparan, akuntabel, dan tidak jadi alat kekuasaan pusat atau partai tertentu. Jihad nalar. Jangan sampai pemisahan pemilu yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas justru membuka jalan bagi penguluran kekuasaan tanpa mandat rakyat. Demokrasi tanpa pemilu itu bukan reformasi, itu tipu daya. Rakyat harus awas, jangan diam, jangan tunduk. Jihad nalar untuk bangsa. Sahabat, silahkan like, subscribe, and share jika bermanfaat. Hal ini berharga buat kami senapas. Peace. Doa suci sang pujangga mulia memohon